Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat bergabung anak-anak kelas 10 di SMKN 1 Purwasri. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Semek Sapur luar biasa. Hari ini saya dipercaya memberi materi terkait sarana dan prasarana sesuai tugas tambahan saya. Apa itu sarana dan prasarana? Dan apa saja sarana dan prasarana di SMKN 1 Purwasri? Mari kita bersama-sama menyimak materi berikut ini. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana bisa kita bagi menjadi dua suku kata. Yang pertama yaitu sarana, yang kedua adalah prasarana. Sarana merupakan semua peralatan atau perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses pendidikan. Sedangkan prasarana, fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Contoh dari sarana ialah seperti halnya tanah, gedung, itu adalah sarana. Sedangkan prasarananya ialah alatnya, seperti alat-alat penunjang di bengkel atau furniture perabot di ruang kelas. Ada 4 komponen atau 4 kelompok di bidang sarana prasarana pendidikan. Yang pertama ialah lahan, kedua bangunan, ketiga perlengkapan, dan yang keempat perabot atau furniture. Lahan ialah tanah atau sebidang tanah yang dimiliki oleh suatu lembaga untuk didirikan bangunan atau gedung sekolah, baik bangunan bengkel, kelas, ruang guru, atau bangunan-bangunan yang lain yang menunjang jalannya proses pembelajaran. Sedangkan bangunan adalah ruangan yang sengaja didirikan untuk kepentingan belajar mengajar. Bangunan bisa berupa kelas, bangunan kelas, bangunan bengkel, bangunan laboratorium, bangunan ruang guru, kantin, jamban, dan sebagainya. Perlengkapan ialah prasarana yang menunjang jalannya pendidikan. Contoh dari perlengkapan ialah ATK, alat tulis kantor, baik itu buku, kertas, kemudian bolpen atau pensil, kemudian perlengkapan menggambar, alat-alat praktek di bengkel atau laboratorium, kemudian alat-alat olahraga, lampu, air, sarana komunikasi bisa mungkin telepon, bisa media pembelajaran. Di era pandemi COVID-19 ini mungkin sarana komunikasinya sedikit berbeda karena kita pembelajaran menggunakan daring seperti hari ini di MPLS. Kalian MPLS secara daring, sarana komunikasinya apa? Ini YouTube atau video pembelajaran. Sedangkan perabot yaitu furniture yang ada di kelas maupun bengkel atau ruangan yang lain. Contoh furniture yang ada di kelas seperti halnya kalian ketika di SMP dulu, di satu ruang kelas itu pasti ada kursi, baik itu kursi guru maupun kursi siswa, ada meja guru maupun meja siswa, ada papan tulis, ada gantungan baju yang biasa digunakan untuk menggantung alat-alat kebersihan, kemudian
ada rak buku, biasanya di pojok dulu ada pojok literasi, ada rak untuk menaruh buku-buku yang sering kalian baca. Itu 4 komponen, 4 kelompok sarana prasarana pendidikan. Komponen sarana dan prasarana di SMKN 1 Purwoasri. Lahan. Alhamdulillah kita memiliki 2 lahan. Yang pertama di tanah X SDN Meranggen 1 dan 3 yang ada di Desa Meranggen, yang saat ini menjadi pusat kegiatan pendidikan belajar dan mengajar SMKN 1 Purwoasri. Dan lahan yang kedua, alhamdulillah kemarin tahun 2019 kita dapat bantuan lahan yang berada di depan lapangan Desa Meranggen, yang saat ini masih menjadi lahan kosong, belum ada bangunan. Yang kedua, ruang pendidikan, ruang administrasi, dan ruang penunjang. Ruang pendidikan yang ada di SMKN 1 Purwoasri ada. Untuk ruangan yang ada di SMKN 1 Purwoasri kita bedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ruangan pendidikan, ruang administrasi, dan ruang penunjang. Untuk ruang administrasi dan ruang penunjang itu hampir sama dengan SMA atau sekolah-sekolah yang lain, yaitu ruang tata usaha, kemudian untuk ruang penunjangnya ruang laboratorium komputer dan sejenisnya, ruang perpustakaan, musola, itu ruang penunjang. Yang membedakan antara SMA dan SMK ialah ruang pendidikan. Kalau di SMA, ruang pendidikan mungkin hanya ruang kelas, sedangkan di SMK tidak hanya ruang kelas, tetapi ada tambahannya yaitu ruang bengkel. Di SMKN 1 Purwoasri memiliki 4 bengkel, 2 laboratorium. Apa saja? Yang pertama, bengkel teknik instalasi tenaga listrik, bengkel teknik pemesinan, yang ketiga, bengkel teknik otomotif kendaraan ringan, yang keempat, bengkel teknik dan bisnis sepeda motor. Sedangkan 2 laboratorium yaitu laboratorium teknik komputer dan jaringan atau TKJ, yang terakhir adalah laboratorium akuntansi dan keuangan lembaga. Itu untuk ruangan-ruangan yang ada di SMKN 1 Purwoasri. Kita lanjut ke perabot. Perabot ialah isi dari suatu ruangan. Ruangan kita bagi menjadi 3 kelompok, maka perabot pun kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu perabot pendidikan, perabot administrasi, dan perabot penunjang. Perabot administrasi dan perabot ruang penunjang sering kalian temui di SMP ketika kalian masih duduk di SMP. Isinya yang mungkin hanya meja, kursi, komputer, dan sebagainya. Sedangkan yang beda dengan SMP maupun SMA yaitu di perabot pendidikan. Mungkin kalau ruang kelas sama ya, yang bedakan di bengkel maupun laboratorium jurusan. Jenis-jenis dan jumlah perabot di setiap masing-masing bengkel itu berbeda. Bengkel teknik instalasi tenaga listrik itu berbeda dengan bengkel pemesinan. Perabot bengkel pemesinan itu berbeda dengan perabot bengkel teknik otomotif kendaraan ringan, dan berbeda dengan laboratorium teknik komputer dan jaringan maupun akuntansi. Mungkin nanti untuk perabot, detail-detail perabot akan disampaikan di pengenalan jurusan oleh Kakomli masing-masing. Sedangkan poin keempat, alat dan media pembelajaran. Alhamdulillah di setiap ruangan kita sediakan LCD proyektor sehingga Bapak Ibu guru lebih mudah menyampaikan materi, informasi terkait materi, dan anak-anak semua di kelas maupun di bengkel juga lebih mudah menerima pesan atau materi dari Bapak Ibu guru.
Dan yang terakhir, untuk buku ajar, alhamdulillah setiap tahun kita adakan untuk penambahan buku. Tetapi di poin 5 ini sebenarnya tidak begitu urgent kalau kita harus punya buku, karena di zaman digital seperti ini buku nggak harus berbentuk fisik hard copy, tetapi buku bisa berupa soft copy atau e-book. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.